Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah persekutuan antar keluarga yang dilakukan secara online. Saya berharap dimanapun Bapak Ibu berada, kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan tak henti-hentinya kami mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan kami memohon kepada Roh Kudus supaya menerangi hati dan pikiran kami, dan kami dapat memperoleh berkat-berkat yang terkandung dari dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan kita pada hari ini adalah Siap Berperang. Ayatnya diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Efesus 6 ayat 10 sampai 13, demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20 sebenarnya Rasul Paulus memberikan serangkaian nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, mengapa hal tersebut penting? Karena sebagai pengikut-pengikut Kristus, perjuangan orang-orang Kristen tidaklah mudah. Paulus menyebutkan bahwa perjuangan mereka bukan melawan darah dan daging, namun melawan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu, dan roh-roh jahat yang ada di udara. Nah, bagaimana orang Kristen dapat bertahan ya menghadapi peperangan yang tidak mudah tersebut? Rasul Paulus memberikan sebuah solusi, yaitu dengan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Nah, perlengkapan senjata Allah ini kemudian disebutkan oleh Rasul Paulus, yaitu ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh yang adalah firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat perlengkapan ini, maka kita akan langsung membayangkan perlengkapan perang prajurit pada era Rasul Paulus. Kalau prajurit zaman sekarang tentu perlengkapannya berbeda, tapi pada zaman itu mereka tentu masih menggunakan perisai, pelindung, baju pelindung yang melindungi bagian depan dan belakang, juga ketopong itu sejenis helm, dan juga ada disebutkan di sini kasut ya, itu alas kaki, juga ikat pinggang. Nah, masalah yang sama ternyata masih terjadi hingga saat ini. Orang-orang Kristen di seluruh dunia menghadapi peperangan yang sama. Oleh karena itu kita juga harus bersiap-siap seperti layaknya seorang prajurit yang tadi. Karena kita masih menghadapi musuh yang sama dengan yang dihadapi oleh jemaat Efesus pada zaman itu. Oleh sebab itu, nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus masih relevan hingga orang Kristen zaman modern ini. Tanpa perlengkapan senjata Allah, maka orang-orang Kristen yang hidup di zaman modern ini akan sulit untuk memperoleh kemenangan dari peperangan rohani tersebut. Jemaat di Efesus pada saat itu adalah dikenal sebagai jemaat yang sudah mengenal Tuhan. Hal ini nampak dari salam pembukaan dari Rasul Paulus
Ya, Rasul Paulus memberikan salam kepada jemaat di Efesus di awal suratnya dan menyapa mereka sebagai orang-orang yang kudus, orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Artinya pesan ini ditujukan kepada mereka yang sudah mengenal Tuhan, yang mengenal Tuhan dengan baik, ya, orang-orang yang kudus. Nah, sedikit mengenai kota Efesus. Kota Efesus merupakan sebuah kota pelabuhan komersial yang terletak di daerah Asia Kecil, saat ini daerah Turki, ya. Dan pada saat itu kota Efesus dikenal sebagai pintu masuk perdagangan ke daerah Asia. Nah, kota Efesus juga sangat terkenal dengan sebuah bangunan, yaitu bangunan kuil Dewi Yunani Artemis. Jadi banyak orang yang berpergian ke kota Efesus untuk mengunjungi kuil tersebut. Selain itu, kota Efesus juga dihuni oleh orang-orang beragama Yahudi. Ya, ada sinagog di sana. Dan masalah yang paling menonjol pada saat itu adalah terjadinya pemisahan, perselisihan antara kaum Yahudi dan non-Yahudi. Nah, Rasul Paulus kemudian menjelaskan kepada mereka tentang siapakah musuh yang sebenarnya. Musuh yang sebenarnya bukanlah kaum Yahudi atau non-Yahudi tersebut, atau perselisihan yang terjadi tersebut, namun musuh yang sebenarnya yang masih dihadapi oleh semua orang percaya segala abad adalah roh-roh jahat yang berada di udara tersebut. Oleh sebab itu Rasul Paulus memberikan nasihat bagaimana orang-orang percaya dapat bertahan. Nah, menyikapi tantangan yang dihadapi saat itu, Rasul Paulus sudah memberikan solusinya, yaitu mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ya, perlengkapan yang sama juga harus kita kenakan saat ini. Mengapa? Karena kita menghadapi peperangan yang masih sama, musuhnya masih tetap sama. Ya, sehingga nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini juga dapat diterapkan kepada orang-orang percaya di era modern dengan mengandalkan kekuatan yang berasal dari Tuhan dan dengan menggunakan perlengkapan dari senjata Allah, kita akan siap berperang. Ya, peperangan rohani, ya, peperangan yang bukan melawan manusia saja, namun melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Nah, kekuatan dan yang dari Tuhan kita juga memerlukannya, sehingga kita dapat terus bertahan, kita dapat terus mempertahankan iman kita sampai akhir oleh karena pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan sudah menyediakan perlengkapan yang kita butuhkan, kita tinggal mengenakannya saja, menemukan kekuatan kita di dalam kuasa Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah bersama-sama kami dengar dan kami renungkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kami pribadi lepas pribadi dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tidak semakin mudah. Namun kami yakin dan percaya kami dapat menemukan kekuatan kami di dalam kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kiranya damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan akan beserta dan tinggal di dalam masing-masing rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.